warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, jalan Alas Roban terlihat seperti biasa. Pepohonan tinggi berjajar rapat di kiri dan kanan, membuat cahaya senja cepat menghilang. Jalanan sepi, hanya sesekali kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi, seolah tak ingin berlama-lama di tempat itu. Bagi warga sekitar, Alas Roban bukan sekadar jalur penghubung. Tempat itu dikenal sebagai jalan tanya, jalan yang akan menjawab jika seseorang cukup berani bertanya. Sore itu, 3 sahabat, Ardi, Bima, dan Nanda, melintas menggunakan mobil tua milik Ardi. Mereka sedang dalam perjalanan pulang setelah mengantar barang. "Aneh ya," kata Nanda sambil melihat sekitar. "Padahal masih sore, tapi gelapnya cepet banget." Ardi mengangguk. "Makanya orang-orang bilang, jangan lewat sini sambil banyak omong." Bima tertawa kecil. "Ah, mitos doang. Kalau emang ada, coba aja jawab." Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Beberapa ratus meter kemudian, mesin mobil tersendat. Ardi menginjak pedal gas, tapi mobil justru melambat dan akhirnya berhenti tepat di tengah hutan. "Jangan bilang mogok di sini," gumam Ardi. Saat Ardi turun membuka kap mesin, angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun membeku, tak ada suara serangga, tak ada burung. Sunyi yang terasa terlalu rapi. Aku ngerasa nggak enak," bisik Nanda dari dalam mobil. Bima menyalakan ponsel, tidak ada sinyal. Jam di layar berhenti di 18.18. Ardi menutup kap mesin. "Aneh, mesinnya normal." Saat itulah terdengar suara langkah kaki dari dalam hutan, pelan, teratur, mengitari mereka. "Assalamualaikum." Suara itu terdengar parau, seperti orang tua. Dari balik pepohonan muncul seorang pria berjaket lusuh. Wajahnya tertutup bayangan. Ia berdiri di pinggir jalan, tak mendekat, tak juga pergi. "Mobilnya kenapa?" tanyanya. Ardi menelan ludah. "Kayaknya mogok, Pak." Pria itu tersenyum tipis. Di Alas Roban bukan mesin yang berhenti, tapi niat. Bima tertawa gugup. "Maksudnya, Pak?" Pria itu menatap Bima lama, lalu berkata pelan, "Kalau mau jalan lagi jangan asal tanya." Kalimat itu justru membuat Bima tertantang. "Kalau saya tanya, siapa yang bakal jawab?" Pria itu tersenyum lebih lebar. "Yang merasa dipanggil." Angin kembali berhembus. Pria itu menghilang begitu saja, seolah ditelan pepohonan. Mobil menyala sendiri. Ardi cepat masuk dan langsung menjalankan mobil. "Gak usah banyak ngomong, kita keluar sekarang." Namun Bima masih penasaran. Katanya jalan tanya. Kalau nggak nanya nggak seru. Nanda memegang kursinya erat. "Bim, jangan aneh-aneh." Mobil melaju pelan. Semakin masuk jalan terasa panjang tak wajar. Tikungan yang sama seolah berulang. Bima akhirnya berbisik, "Kalau di sini memang ada, siapa sebenarnya penunggu Alas Roban?" Mobil bergetar keras. Lampu depan meredup. Radio menyala sendiri. "Kami bukan penunggu, kami yang ditanya." Suara itu keluar dari radio, berlapis-lapis, seperti banyak orang bicara bersamaan. Nanda menutup telinganya. "Berhenti, jangan jawab." Namun suara itu terus berlanjut. Satu pertanyaan, satu jawaban, satu jawaban, satu yang tinggal. Ardi panik. "Bim, tarik pertanyaannya." Bima gemetar. Aku cuma nanya." Tiba-tiba, jalan di depan terputus, berganti kabut tebal. Di tengah kabut berdiri banyak sosok, manusia, tapi bentuknya tak utuh. Ada yang tanpa wajah, ada yang tubuhnya seperti terbalik. Salah satu sosok melangkah maju. "Pertanyaanmu sudah didengar," katanya. "Sekarang jawabannya." Sosok itu menunjuk satu persatu. Ardi, Nanda, lalu berhenti di Bima. "Kau ingin tahu siapa kami? Kau akan tinggal untuk mengetahuinya." Bima menjerit. "Enggak, aku mau pulang." Tangan-tangan gelap muncul dari aspal, mencengkeram kaki Bima. Tubuhnya terasa berat, seolah ditarik ke bawah. Ardi membaca doa keras-keras. Nanda ikut menangis sambil menyebut nama Tuhan. "Masih ada satu jalan," kata suara itu. "Ganti jawaban." "Jawaban apa?" teriak Ardi. "Siapa yang tinggal?" Bima menatap mereka, wajahnya pucat. Nan, maafin aku." Tiba-tiba,
cengkeraman itu hilang, kabut menghilang, jalan kembali normal. Mobil melaju kencang tanpa kendali hingga keluar dari alas roban. Mobil berhenti mendadak di dekat pos tua. Ardi dan Nanda terengah-engah. "Bima," panggil Nanda. Kursi depan kosong. Tidak ada bekas darah. Tidak ada tanda perlawanan. Seolah Bima tak pernah ada. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di kota. Saat melapor, polisi membuka data. "Teman kalian dari awal cuma berdua," kata petugas. Ardi dan Nanda saling menatap. Di saku jaket Ardi, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Terima kasih sudah bertanya. Jalan ini selalu menjawab." Sejak hari itu, Ardi dan Nanda bersumpah satu hal. Di alas roban, jangan pernah bertanya. Karena yang menjawab bukan manusia,